Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ada apa dengan babi? Sebagian orang menggolongkan babi sebagai binatang haram, sehingga jangankan memakan dagingnya, memelihara atau bahkan menyentuhnya saja sudah bisa dianggap menajiskan diri. Namun sebagian yang lain justru menganggap babi sebagai binatang favorit untuk disantap, karena kelezatan daging, lemak, dan kulitnya yang tiada tara. Itulah sebabnya saat ini kita mengenal berbagai jenis masakan seperti sup iga babi sayur asin, sate babi, rica-rica babi, woku-woku babi, sosis babi, babi kecap, babi merah, babi panggang, babi guling, dan lain-lain. Oh ya, sebelum terlalu jauh berbicara, maka perlu saya ingatkan bahwa menu sarapan kita hari ini termasuk non-halal karena mengandung babi. Jadi, bagi mereka yang mungkin tidak nyaman dengan sesuatu yang non-halal, maka saya persilakan untuk segera berhenti menonton dan melanjutkan ke menu Sabtu lainnya. Nah, bagi yang masih ingin melanjutkan, maka perlu diketahui bahwa kata Ibrani untuk babi adalah hashir. Dan selain itu, ada juga beberapa kata yang dikonotasikan dengan babi. Misalnya, hanep artinya mengotorkan, gaal artinya mencemarkan, dan tame artinya kotor atau najis. Dalam bahasa Yunani, kata untuk babi adalah koiros, sedangkan kata hus secara khusus dipakai untuk menyebut babi betina. Dan selain itu ada juga beberapa kata yang dikonotasikan dengan babi. Misalnya koinoo artinya menajiskan atau menyatakan haram, dan miaino artinya mencemarkan. Kata-kata kotor, cemar, najis, baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, yang dikonotasikan dengan babi jelas berkorelasi dengan sifat-sifat dan perilaku babi pada umumnya yang terkenal sangat jorok. Misalnya memakan kotoran dan senang berendam di dalam kubangan air lumpur yang kotor. Tuhan dengan tegas menajiskan siapapun dari antara umatnya yang berani memakan daging babi. Ia melarang bangsa Israel memakan daging babi jauh-jauh hari sebelum mereka masuk dan menetap di tanah Kanaan. Musa menerima hukum dari Tuhan demikian. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya, unta, kelinci hutan, dan marmut, karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ulangan pasal 14 ayat 7 dan 8. Jadi babi hutan dan juga babi ternak merupakan salah satu binatang yang diharamkan oleh bangsa Israel. Mereka mematuhi ketetapan Allah sedemikian rupa, sehingga pada gilirannya mereka bukan sekadar tidak memakan daging babi, namun juga tidak mau memelihara dan atau berdagang ternak babi. Mereka sama sekali tidak ingin bersinggungan dengan binatang babi yang diharamkan tersebut. Dan sebagai satu kesatuan umat Tuhan,
bangsa Israel mempraktikannya sebagai warisan tradisi bangsa mereka turun-temurun. Menariknya, meskipun bangsa Israel secara ketat dan teguh memegang hukum Tuhan mengenai binatang babi sebagai binatang yang diharamkan, tetapi ternyata mereka masih memiliki toleransi terhadap suku-suku dan bangsa-bangsa non-Yahudi yang tinggal di sekitar mereka sembari memelihara ternak babi. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, orang-orang dari berbagai bangsa di wilayah Palestina dan di sekitarnya telah terbiasa memelihara babi sebagai binatang ternak untuk dimakan dan untuk dijadikan binatang kurban. Suku-suku tertentu sudah biasa menjadikan binatang berkuku belah yang tidak memamah biak ini sebagai kurban persembahan kepada ilah-ilah atau dewa-dewa sesembahan mereka. Jadi, hukum Tuhan tentang binatang babi sebagai binatang yang najis secara tidak langsung mencegah bangsa Israel untuk mengadopsi perilaku atau pola ibadah bangsa kafir yang memakai babi sebagai binatang kurban kepada berhala-berhala yang mati. Dan dengan demikian, turut memelihara serta menjaga kemurnian ibadah bangsa Israel hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Babi sering dihubungkan dengan sifat najis atau keadaan yang kotor dan atau menjijikkan. Bahkan kata babi dipergunakan juga untuk menyebut perempuan lacur yang dianggap sebagai kaum najis sebagaimana dinyatakan oleh penulis Amsal. Seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Amsal pasal 11 ayat 22. Sebagaimana sudah umum diketahui, babi memiliki kebiasaan berendam di dalam kubangan air lumpur yang kotor. Dan gerakan menggetar-getarkan tubuh saat babi keluar dari dalam kubangan membuat banyak kotoran berserakan kemana-mana. Perilaku ini sejatinya merupakan perilaku alami bagi babi untuk menjaga suhu tubuh mereka tetap di dalam kondisi yang nyaman. Namun bagi manusia, perilaku alami itu dianggap kotor serta menjijikkan. Dan celakanya, babi sering mengulang kebiasaan buruk itu kapan saja mereka mau. Perilaku najis inilah yang membuat babi dianggap sebagai binatang yang najis. Tetapi sejatinya, yang lebih najis lagi adalah orang-orang yang berperilaku najis seperti babi. Petrus menganalogikan orang-orang percaya yang kemudian berbalik dari perintah kudus dan kembali kepada pola pikir serta perilaku hidup kafir dengan perilaku babi yang najis. Ia menulis, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. 2 Petrus 2 ayat 22. Frasa babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya adalah ungkapan yang berarti bodoh dan tidak memiliki dasar pengertian tentang moralitas. Karena mandi itu secara harfiah berarti sudah bersih. Oleh karena itu adalah bodoh dan tidak beralasan apabila seseorang ingin masuk kembali ke dalam kubangan yang kotor. Petrus sangat prihatin bahwa sebagian orang-orang percaya yang telah mengenal jalan kebenaran lalu berbalik kembali menjadi penganut jalan yang sesat. Selain itu, perbuatan mereka yang telah menyesatkan orang-orang percaya lainnya untuk mengikuti pola pikir serta perilaku kafir yang najis jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mementingkan moralitas. Jadi sekali lagi,
Senajis-najisnya babi, masih lebih najis orang-orang yang berperilaku najis seperti babi. Orang-orang seperti ini tidak layak untuk menerima sesuatu yang sangat berharga, seperti misalnya Injil atau kabar baik keselamatan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus berfirman, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Matius pasal 7 ayat 6. Melalui pernyataan ini, Tuhan Yesus Kristus jelas tidak bermaksud menyamakan orang Yahudi dengan anjing atau babi. Karena pernyataan ini hanya merupakan analogi yang ditujukan kepada orang-orang yang bodoh dan bebal. Orang-orang yang tidak dapat menghargai sesuatu yang sangat berharga, yaitu mereka yang tidak mau mendengar dan menolak Injil keselamatan. Bagaimana dengan Anda?